disimpan dulu ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya di Special Talk Show bersama Kodam di sore hari ini. Dan kita akan membahas untuk topik pada sore hari ini keselamatan berlalu lintas TNI dalam rangka Ops Gaktip Waspada Wira Rencong 2019. Dan saya sudah tidak sendirian pemirsa, sudah bersama kedua narasumber saya di hari ini. Kita akan menyapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat sore untuk Kolonel Infanteri Usik Samwa Parana selaku Kapendam Iskandar Muda. Selamat sore Bapak. Sore. Selamat datang di ACTV. Ini udah kesekian kalinya kita duduk bersama ya Pak ya? Ya, udah beberapa kali dan terima kasih kita selalu disambut dengan baik. Baik, terima kasih banyak ya. Dan satu lagi nih, Assalamualaikum selamat sore untuk Bapak Kolonel CPM Zulkarnain SH selaku dan Pomdam Iskandar Muda. Selamat sore Mbak, selamat sore pemirsa ACTV. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat. Saya ucapkan terima kasih banyak sudah berkesempatan hadir di ACTV. Dan kita juga akan membahas untuk topik keselamatan berlalu lintas TNI dalam rangka Ops Gaktip Waspada Wira Rencong 2019 nih Pak. Nah sebenarnya saya ingin tahu dulu untuk Bapak Zulkarnain, saya izin mohon maaf panggilnya Bapak Zul ya Pak ya? Ya, baik Pak Zul. Nah sebenarnya kalau ruang lingkup tugas dari Pom Kodam Iskandar Muda ini seperti apa sih Pak? Ya. Kami jelaskan Mbak, jadi dalam susunan tugas TNI Angkatan Darat itu kita ada lebih kurang 7 kecabangan dan salah satunya adalah polisi militer. Polisi militer sendiri di Angkatan Darat itu bertugas dan berfungsi untuk penegakan hukum, disiplin dan tata tertib di lingkungan dan bagi kepentingan TNI Angkatan Darat itu sendiri. Jadi kalau penegakan yang dilakukan oleh polisi militer itu terhadap khususnya hanya terhadap anggota TNI AD sendiri saja. Betul. Nah, artinya selama ini juga masyarakat juga paham bahwasanya selain juga Polri, TNI juga ikut serta untuk menetipkan berlalu lintas kepada masyarakat benar. Juga dan juga dari lingkungan TNI sendiri. Baik. Nah, kalau untuk bagaimana kita untuk menghargai berlalu lintas dengan pengguna jalan lainnya seperti apa nih Pak Zul? Baik. Kalau kita memang pelaksanaan kegiatan penegakan ketertiban itu kan memang merupakan wewenang polisi militer Angkatan Darat. Jadi kita diberikan kewenangan untuk melakukan kegiatan dan melakukan penertiban di lingkungan TNI AD. Khususnya kalau ada program yang khusus berupa kegiatan operasi yang dilakukan setiap tahunnya, itu merupakan tugas dari Panglima TNI langsung yang kita terima, yaitu berupa kegiatan operasi penegakan ketertiban. Kita beri sandi atau diberi sandi dari Mabes Angkatan Darat, dari Mabes TNI itu namanya Waspada Wira Rencong. Jadi Waspada Wira Rencong tahun anggaran 2019. Ini serentak dilaksanakan di seluruh Indonesia dan sandi masing-masing daerah disesuaikan dengan kearifan lokalnya dari sendiri. kearifan lokalnya sendiri. Baik. Nah, saya juga ingin tahu nih, melihat ketika ada operasional berkendaraan tata tertib berlalu lintas di jalan, ada kalanya ini dirazai dipimpin oleh pihak kepolisian, tapi juga ada yang dibantu oleh dari polisi militer. Sebenarnya perbedaannya sendiri seperti apa, Pak? Sebenarnya seperti ini. Lingkungan peradilan dalam Indonesia itu kan ada beberapa peradilan yang berlaku. Peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan agama, dan salah satunya ada peradilan militer. Betul. Jadi sampai saat sekarang ini bagi personil TNI masih berlaku adalah peradilan militer dan salah satu penyidiknya adalah polisi militer. Makanya ketika seorang anggota TNI itu melakukan pelanggaran, itu tunduknya kepada peradilan militer dan petugas yang bisa melakukan tindakan polisionil atau tindakan terhadap anggota TNI sendiri adalah polisi militer. Artinya kewenangan untuk mengambil tindakan atau langkah tindakan itu sesuai dengan porsinya masing-masing. Terhadap anggota TNI dilakukan oleh polisi militer, terhadap masyarakat sipil dilakukan oleh Polri. Tapi kita tetap sinergi bersama-sama. Satu visi juga dan juga satu misi ya Pak ya. Artinya memang untuk ada
ada penindakan ini langsung dilimpahkan berkasnya ke pengadilan militer. Iya. Baik. Nah Pak, kalau untuk Waspada Wira Rencong 2019 ini kapan ini Pak nanti startnya? Untuk operasi ini sendiri kemarin sudah dilaksanakan secara serentak pencanangannya oleh Panglima TNI itu tanggal 2 Februari tanggal 8 Februari yang lalu tahun 2019. Jadi Panglima TNI sendiri mengambil apel langsung terhadap kesiapan prajurit polisi militer, itu baik darat, laut, udara, itu dilaksanakan di Halim tahun ini. Terus kemudian untuk di Aceh sendiri kita laksanakan di lapangan Nesu. Lapangan Nesu, baik. Mulai itu gabungan. Gabungan ya Pak, dari tanggal 8 Februari 2019 ini sampai selama 1 tahun penuh. 1 tahun penuh. Tapi 1 tahun penuh itu juga kita ada hari-hari yang ditentukan. Setiap bulannya itu lebih kurang 10 hari untuk melaksanakan kegiatan. Berarti setiap triwulan atau 3 bulan sekali itu lebih kurang 30 hari kegiatan. Baik di lapangan Nesu Banda Aceh. Ya. Baik. Pak Usik. Iya Pak, ini saya ingin tahu, tadi sudah bercerita banyak tentang Waspada Wira Rencong 2019. Nah, kalau untuk dari peran Kapendam Iskandar Muda sendiri dalam kegiatan tersebut seperti apa nih Pak Usik? Ya, baik. Para pemirsa yang berbahagia, bahwa peran Pendam itu tentunya memberikan penjelasan-penjelasan atau penyampaian-penyampaian kepada khususnya warga Kodam Iskandar Muda atau TNI Angkatan Darat yang ada di Kodam Iskandar Muda. Nah, itu diawali dengan kegiatan beberapa waktu yang lalu, yaitu upacara pembukaan, dan di situ Bapak Pangdam membuka kegiatan yang dikatakan sebagai kegiatan Ops Kaptip Wira Rencong 2019. Itu dilaksanakan di Belang Padang. Satuan-satuan dari TNI AD, ya khususnya Kodam itu ada dari Batalion 112, dari Arme, dari Sipur, kemudian juga ada dari Badan Pelaksana Kodam yang jumlahnya juga ada lebih dari 20 satuan. Nah, mereka hadir semua di situ, termasuk para wartawan wartawan dari media cetak, ada dari Serambi, dari Rakyat Aceh, termasuk juga dari media elektronik TV Aceh juga tidak ketinggalan di situ. Dia selalu hadir, dia udah sangat familiar dengan kita. Terima kasih banyak nih Mbak, tersanjung sekali. Ya. Nah, justru itulah di situ diadakan suatu penyampaian publikasi lewat itu media cetak, kemudian lewat televisi, sehingga khususnya para prajurit ini akan menjadi lebih tahu bahwa itu sudah diawali suatu kegiatan, di mana tentunya dengan kegiatan-kegiatan itu dia akan menjadi lebih semangat lagi. Bagaimana yang tempo yang lalu mungkin dia lupa memperbaiki rem motornya, atau mungkin suratnya mungkin sudah hilang atau ketinggalan di bawah kasur atau di mana, kan kadang namanya prajurit itu kan wah banyak sekali namanya prajurit, ada ribuan kan. Nah, itu perlu diingatkan kembali dengan begitu. Nah, selain itu juga bahwa kegiatan ini dilakukan diawali di satuan-satuan. Di satuan sendiri sudah menyampaikan penyampaian itu oleh satuan itu sendiri, ya bagaimana dia harus melengkapi kendaraan, melengkapi lampu dan sebagainya. Jadi dia sudah diawali dengan itu, sehingga kegiatan yang dilakukan oleh Pomdam ini tentunya dia sudah dikasih perhatian dulu secara awal, dia tidak kaget lagi, sehingga apabila memang mereka tentunya nanti masih kelupaan dan sebagainya, ya itulah terkadang itu menjadi suatu beban yang dia harus tanggung sedikit lah ya itu. Nah, sehingga ini peran Pemda memang tentunya harus terus menerus juga ya. Adanya pemberitaan yang juga dari Pomdam sendiri atau apa, nanti akan kita tampung di situ. Kita juga menyebarkan berita lewat media sosial kan. Kita juga memberitakan hal-hal yang berlalu lintas. Terkadang kerugian yang ada karena kelalaian sendiri, ada yang personilnya jatuh dari motor sendiri, ada yang mungkin sampai menabrak di jalan gimana. Nah, itu kan sesuatu yang tentunya memprihatinkan, dan ini memerlukan suatu ingatan perhatian kepada mereka. Betul. Nah, Pak Usik, ini kalau untuk TNI sendiri dalam berkendara, selain kelengkapan seperti STNK dan juga SIM, mereka juga harus dilengkapi dengan surat yang lainkah?
Ya, tentunya demikian ya. Surat Selain apa saja itu, Pak? nanti akan dijelaskan lagi oleh Pak Pemdam, kan, dia kan ada apa surat SIM-nya, mungkin ada SIM TNI dan bagaimana cara membuatnya. Nanti bisa dijelaskan untuk tambahan yang lain oleh Pak dan Pemdam ya. Jadi ini spesial juga ya Pak Ya. kalau untuk bagian TNI juga ya. Ya, Baik. demikian, Nah, ya. kita melihat sekali pemirsa, faktanya di kalangan masyarakat juga masih ada terjadinya kearogangan. Ini oknum kita berbicara ya Pak Zul ya, di mana ketika mereka tidak membawa kelengkapan surat berkendara seperti SNK dan juga SIM, tindakan apa yang diambil oleh dari pihak polisi militer sendiri Pak Zul? Nah, baik, sebenarnya undang-undang yang berlaku bagi TNI itu hampir sama dengan yang berlaku bagi masyarakat umum. Termasuk juga undang-undang lalu lintas di jalan raya, undang UU LLAJ itu nomor 22 tahun 2009 itu juga berlaku bagi prajurit TNI. Jadi tidak ada aturan yang berbeda. Yang berbeda hanya siapa yang berhak untuk menangani, apakah Polri atau polisi militer. Nah, jadi kalau tentang aturan berlalu lintas tetap sama, tetap prajurit TNI itu juga tunduk kepada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tersebut tentang lalu lintas jalan raya. Untuk kelengkapan bagi prajurit TNI sendiri, ketika dia akan mengendari kendaraan yang jelas, pertama dia harus memperhatikan kendaraannya sama seperti ya ketentuan dalam undang-undang, kelengkapan kendaraan, mungkin harus ada kaca spion dan sebagainya, itu tetap sama. Kemudian kelengkapan diri sendiri. Kelengkapan diri sendiri itu selain SIM umum. Jadi kalau misalnya seorang prajurit itu mengendarai sepeda motor dengan plat nomor polisinya itu umum, bukan plat polisi TNI yang khusus seperti yang TNI, itu berarti dia harus membawa SIM umum. SIM umum ya. SIM yang dikeluarkan oleh Polri. Betul. Nah, terus kemudian termasuk STNK-nya, surat tanda kendaraannya itu juga harus dibawa. Namun apabila dia menggunakan sepeda motor yang khusus punya TNI, dinas yang dengan platnya dinas, maka dia harus membawa SIM TNI yang kita keluarkan dari Pomdam. Baik, di situ aja perbedaannya seperti itu ya Pak ya. Ada satu lagi. Apa itu Pak? Ketika seorang prajurit keluar dari satuannya, misalnya dia menuju ke suatu tempat, ke markas atau apa, pada saat jam dinas maka dia harus ada surat izin keluar markas dari komandannya. Jadi tidak bisa sembarangan. Ya, tidak bisa sembarangan. Jadi sebenarnya anggota TNI itu tidak boleh sembarangan keluar dari markasnya. Tanpa izin dari komandannya tidak boleh. Jadi sebenarnya langkah aturan yang mendisiplinkan anggota TNI untuk memprotek mereka sendiri. Ya tidak keluar sembarangan, nanti ketika keluar sembarangan tanpa izin ternyata ada kejadian di luar yang membahayakan diri sendiri. Baik, terima kasih banyak informasinya Pak Zul. Sangat jelas sekali tentang bagaimana personel prajurit juga TNI yang bersikap ketika berkendaraan di luar. Baik ya pemirsa, kami akan break terlebih dahulu dan akan segera kembali.